Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya pilih, yaitu pembangunan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah Harum Mewangi Kota Depok. Yang melatar belakangi pembangunan TPA sampah Harum Mewangi Kota Depok yang terletak di Pancoran Mas yaitu belum adanya sistem pengolahan sampah yang lebih baik, sementara sampah yang semakin hari semakin menumpuk, dan pembangunan ini merupakan salah satu program nasional di daerah yang berkaitan dengan penyediaan tempat penampungan akhir sampah. Pengelolaan sampah dimulai dari tingkat yang paling mendasar, yaitu dengan membersihkan sampah-sampah dari pusat produksi sampah yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, seperti tempat permukiman, toko, pasar, tempat perdagangan dan perkantoran, tempat kegiatan sosial dan masjid, gereja, rumah sakit, dan terminal. Selanjutnya, tujuan dan besaran dari proyek. Tujuan pembangunan TPA sampah Harum Mewangi yaitu terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan serta pembangunan sebagai sarana pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungannya. Sementara besaran dari TPA sampah Harum Mewangi yaitu semua besaran. Luas efektif TPA yang digunakan untuk menimbun sampah adalah 80% dari seluruh lahan, dan 20% digunakan untuk prasarana TPA seperti pintu masuk, jalan, kantor, dan instalasi pengolahan dindi. Selanjutnya ada lokasi proyek. Secara geografis, Kota Depok berada pada 6 derajat 19 menit sampai 6 derajat 28 menit lintang selatan dan 106 derajat 43 menit bujur timur sampai 106 derajat 55 menit bujur timur. Dengan ketinggian 19 meter di atas permukaan laut dan luas wilayah 20.000 hektar. Kota Depok terbagi menjadi 6 kecamatan yang masing-masing terdiri dari beberapa kelurahan. Kecamatan Pancoran Mas yang menjadi lokasi rencana proyek meliputi 8 kelurahan, yaitu Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Mampang, Kelurahan Rangkepan Jaya, dan Kelurahan Rangkepan Jaya Baru. Dan lebih tepatnya, pembangunan TPA sampah Harum Mewangi berada di jantung kota perkotaan Depok. Batas Kecamatan Pancoran Mas dengan daerah di sekitarnya adalah sebagai berikut. Yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Beji, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cipayung, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Limo, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Sukmajaya. Lokasi TPA Harum Mewangi sendiri dibatasi oleh 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Depok, Kelurahan Pancoran Mas, dan Kelurahan Depok Jaya. Selanjutnya yaitu tahap prakonstruksi. Tahap prakonstruksi sendiri ialah tahap kegiatan pembangunan sebelum kegiatan pembangunan TPA sampah Harum Mewangi dilaksanakan. Ada 3, yang pertama survei perencanaan proyek, yang kedua sosialisasi, yang ketiga pembebasan lahan. Untuk survei perencanaan proyek, kegiatan survei ini dilakukan pada lokasi rencana kegiatan pembangunan TPA sampah Harum Mewangi dan area sekitarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rona lingkungan awal sebelum adanya kegiatan proyek. Data-data untuk kondisi rona lingkungan awal tersebut diperoleh melalui pengamatan secara langsung. Di antaranya ialah kondisi flora dan fauna, lalu lintas jalan, jenis kegiatan di sekitar lokasi rencana pembangunan TPA sampah Harum Mewangi. Selain itu, ada metode wawancara dengan kuesioner melalui tanya jawab secara langsung kepada penduduk setempat untuk mendapatkan tanggapan dan persepsinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana pembangunan TPA sampah Harum Mewangi. Yang kedua yaitu sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan mengetahui respon masyarakat sekitar atau masukan dari instansi daerah terkait mengenai rencana pembangunan TPA sampah Harum Mewangi. Sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan dengan aparat Kecamatan Pancoran Mas atau Kepala Camat dan beberapa jajarannya, dan Ramil, Kapolsek, perwakilan kepala desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat yang akan terkena dampaknya. Yang ketiga yaitu pembebasan lahan. Pembebasan lahan yaitu kegiatan perubahan lahan yang awalnya lahan milik penduduk dan masih ditanami, terpaksa harus dilakukan pembebasan lahan untuk pembangunan TPA sampah Harum Mewangi, sehingga mengakibatkan perubahan mata pencarian dan pembukaan kawasan hutan.
Yang kedua ada tahap konstruksi. Tahap konstruksi sendiri yaitu tahap pelaksanaan pembangunan fisik TPA Sampah Harum Mewangi. Yang pertama ada persiapan lahan. Sebelum lahan TPA Sampah Harum Mewangi diisi dengan sampah, perlu dilakukan penyiapan lahan agar kegiatan pembuangan berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan penyiapan lahan meliputi yang pertama yaitu penutupan lapisan kedap air dengan lapisan tanah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atas lapisan tersebut akibat operasi alat berat di atasnya. Yang kedua, persediaan tanah penutup perlu disiapkan di dekat lahan yang akan dioperasikan untuk membantu kelancaran penutupan sampah. Yang kedua yaitu mobilisasi alat dan bahan material. Peralatan yang akan digunakan ke lokasi kegiatan adalah berupa peralatan bangunan dan pembangunan TPA beserta bangunan pendukung lainnya. Alat berat yang sering digunakan di TPA umumnya berupa bulldozer, ekskavator, dan loader atau transportasi tanah uruk. Bulldozer sangat efisien dalam operasi peralatan dan pemadatan tetapi kurang dalam kemampuan penggalian. Ekskavator sangat efisien dalam operasi penggalian tetapi kurang dalam perataan sampah. Sementara loader atau transportasi tanah uruk sangat efisien dalam pemindahan baik tanah maupun sampah tetapi kurang dalam kemampuan pemadatan. Selanjutnya yaitu konstruksi bangunan. Pekerjaan struktur meliputi pekerjaan jalan, bangunan-bangunan utama, dan bangunan penunjang operasional TPA Sampah Harum Mewangi. Yang pertama jalan. Konstruksi jalan TPA Sampah Harum Mewangi terdiri atas jalan utama dan jalan inspeksi. Yang kedua pos jaga. Pos jaga merupakan fasilitas penerimaan dimaksudkan sebagai tempat pemeriksaan sampah yang datang. Ketiga kantor. Bangunan kantor merupakan tempat kegiatan administratif dalam operasional. Keempat, gudang. Bangunan gudang akan digunakan untuk tempat penyimpanan sementara hasil kegiatan komposting maupun hasil kegiatan 3R. Yang selanjutnya yaitu penerimaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap konstruksi pembangunan terdiri dari 5 tenaga kerja terampil, pengawas, ahli mekanik dan listrik, dan 25 tenaga kerja buruh. Kebutuhan tenaga kerja ini akan diprioritaskan bagi tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan. Dapat diperkirakan sebanyak 30 orang. Kemudian pengerjaan tanah. Pengerjaan tanah merupakan salah satu kegiatan pembebasan lahan di mana pengerjaan tanah dengan pengupasan, penggalian, pengeboran, pengurukan, dan pengangkutan tanah dan tanaman sehingga lahan tersebut siap untuk dibangun bangunan di atasnya. Yang selanjutnya yaitu pembuatan instalasi, pembangunan kolam penampung dan pengolahan lindi TPA Sampah Harum Mewangi. Lindi sendiri merupakan air hasil ekstraksi sampah domestik yang tercuci oleh air hujan. Dalam pembangunan kolam penampung dan pengolah lindi yang perlu diperhatikan yaitu kedalaman efektif kolam. Yang selanjutnya yaitu drainase. Drainase sebagai pembawa aliran limpasan air hujan dari lokasi TPA agar tidak masuk ke dalam area timbunan sampah. Saluran drainase langsung dialirkan menuju badan air penerima. Kemudian flora dan fauna. Perubahan fungsi lahan dari lahan berumput menjadi bangunan TPA Harum Mewangi dapat mempengaruhi keberadaan flora dan fauna setempat. Yang selanjutnya yaitu kualitas udara. Kegiatan konstruksi yang mencakup pematangan lahan, mobilisasi peralatan, dan material konstruksi bangunan akan menghasilkan gas emisi dan debu yang berpengaruh terhadap kualitas udara ambien di sekitarnya. Dilanjutkan dengan kuantitas limpasan air permukaan. Terjadi perubahan fungsi lahan yang ditandai dengan meningkatnya koefisien runoff lahan dan berdampak terhadap meningkatnya volume air larian atau limpasan hujan. Selanjutnya yaitu kesehatan masyarakat. Dampak terhadap kesehatan masyarakat juga merupakan dampak turunan yang muncul pada tahap konstruksi proyek yang diakibatkan oleh gas polutan, debu, bau, kebisingan, dan timbulnya vektor. Selanjutnya, lalu lintas. Kegiatan mobilisasi, kegiatan peralatan, dan material akan berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas dan kondisi badan jalan yang mengakibatkan terganggunya masyarakat. Yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Limbah cair, sisa kegiatan produksi maupun
dari timbulan sampah yang meresap ke dalam tanah dapat mempengaruhi kualitas air tanah setempat dan mengakibatkan pencemaran tanah. Yang ketiga, tahap operasi. Dalam tahap operasi yang pertama ada penerimaan tenaga kerja. Untuk pengoperasian tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah harum mewangi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan ahli, dan pada level tertentu diperlukan yang berpengalaman. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada tahap operasi ada 3. Yang pertama, operator doser dibutuhkan 1 orang yang bertugas untuk memadatkan dan memindahkan sampah di TPST agar tersedia ruang bagi tempat sampah yang baru. Yang kedua, pencatat TPST dibutuhkan 2 orang pekerja. Yang ketiga, penjaga malam TPST dibutuhkan 2 orang untuk dapat menjaga lokasi TPST secara bergantian. Selanjutnya yang kedua yaitu pengolahan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan operasional utama di tempat pengolahan sampah terpadu harum mewangi yaitu yang pertama pengangkutan, yang kedua penimbunan dan pemadatan. Penimbunan sampah dilakukan setiap hari dengan menggunakan bulldozer sekaligus untuk tujuan pemadatan. Yang ketiga penutupan tanah, yang keempat ventilasi gas. Ventilasi gas yang tidak memadai menyebabkan pencemaran udara, kebakaran, dan bahaya asap. Pengolahan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Yang transformasi secara fisik, yang pertama ada pemisahan komponen sampah dilakukan secara manual atau mekanis. Sampah yang bersifat heterogen dipisahkan menjadi komponen-komponennya sehingga bersifat lebih homogen. Yang kedua, mengurangi volume sampah dengan pemadatan atau kompaksi dilakukan dengan tekanan atau kompaksi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menekan kebutuhan ruang sehingga mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan. Yang ketiga yaitu mereduksi ukuran dari sampah dengan proses pencacahan. Yang kedua, ada transformasi kimia. Transformasi kimia merupakan perubahan bentuk sampah secara kimiawi dengan menggunakan prinsip proses pembakaran atau incinerasi. Proses pembakaran ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan komposisi sampah. Yang pertama ada nilai kalor dari sampah, di mana semakin tinggi nilai kalor sampah maka akan semakin mudah proses pembakaran berlangsung. Yang kedua, adanya kadar air sampah. Semakin kecil dari kadar air maka proses pembakaran akan berlangsung lebih mudah. Yang ketiga, ada ukuran partikel. Semakin luas permukaan kontak dari partikel sampah, maka semakin mudah sampah terbakar. Selain itu juga ada jenis pembakaran. Jenis pembakaran dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, pembakaran stoikiometri, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara atau oksigen yang sesuai dengan kebutuhan untuk pembakaran sampah. Yang kedua, pembakaran dengan udara berlebih, yaitu pembakaran yang dilakukan dengan suplai udara yang melebihi kebutuhan untuk berlangsungnya pembakaran sempurna. Yang ketiga, gasifikasi, yaitu proses pembakaran parsial pada kondisi substoikiometrik di mana produknya adalah gas-gas CO, H2, dan hidrokarbon. Yang keempat, ada pirolisis, yaitu proses pembakaran tanpa suplai udara. Selanjutnya, yang ketiga ada transformasi biologi. Transformasi biologi merupakan bentuk sampah dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk mendekomposisi sampah menjadi bahan stabil yaitu kompos. Teknik biotransformasi yang umum dikenal ada 3. Yang pertama, composting secara aerobik atau produk berupa kompos. Yang kedua, penguraian secara anaerobik atau produk berupa gas metana, CO2, dan gas-gas lain, humus atau lumpur. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada penanganan dan karakteristik limbah. Lindi merupakan hasil ekstraksi sampah domestik yang tercuci oleh air hujan. Zat organik yang terkandung dalam air lindi lebih besar dari air buangan domestik. Proses pengolahan yang diperlukan yaitu secara biologi, fisika, dan kimia agar lindi tersebut dapat dibuang ke lingkungan. Proses pengolahan air lindi meliputi yang A yaitu ada ekuilisasi. Ekuilisasi merupakan proses untuk menyeragamkan konsentrasi air lindi. Yang B adanya stabilisasi. Berdasarkan penggunaan oksigen, jenis-jenis kolam stabilisasi yaitu ada aerob, anaerob, dan fakulatif atau aerob anaerob. Bisa keduanya.
bisa aerob, bisa anaerob. Yang C ada koagulasi. Koagulasi merupakan proses destabilisasi dari partikel tersuspensi koloid sangat halus menjadi gumpalan yang dapat diendapkan. Yang D flokulasi. Flokulasi yaitu proses penggumpalan padatan-padatan sehingga membentuk flok lebih besar. Yang selanjutnya keempat yaitu ada kebisingan. Kebisingan, mobilisasi material konstruksi serta pelaksanaan konstruksi bangunan dapat menggunakan peralatan berat. Kebisingan terjadi karena aktivitas kendaraan pengangkut sampah. Selanjutnya ada biota perairan. Yang kelima, biota perairan. Limbah yang dibuang ke sungai dapat mempengaruhi kualitas biota perairan setempat sehingga akan mengakibatkan matinya biota perairan yang ada di dalam ekosistem tersebut. Yang keenam yaitu ada kualitas udara. Pada tahap operasi ini, kegiatan pengangkutan, bongkar muatan sampah, dan proses pengolahan sampah dalam TPA Harum Mewangi akan menyebabkan menurunnya kualitas udara akibat emisi kendaraan, debu, dan bau yang ditimbulkan. Yang ketujuh, ada ketersediaan air bersih. Meningkatnya kebutuhan air bersih, sementara ketersediaannya di lokasi terbatas akibat terbatasnya distribusi PDAM dan buruknya kualitas air tanah dangkal akan mengakibatkan dampak kelangkaan air bersih. Yang kedelapan yaitu kesehatan masyarakat. Dampak terhadap kesehatan masyarakat juga merupakan dampak turunan yang muncul pada tahap operasi proyek yang diakibatkan oleh gas polutan, debu, bau, kebisingan, dan timbulnya vektor. Yang kesembilan yaitu pengoperasian utilitas. Utilitas bangunan merupakan suatu kelengkapan fasilitas bangunan. Kelengkapan bangunan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, kesehatan, kemudahan, dan mobilitas dalam bangunan. Pengoperasian utilitas sangat bermanfaat untuk masyarakat yang berada di sekitar TPA Sampah Harum Mewangi. Dengan pengoperasian ini, masyarakat akan merasa aman, nyaman, dan sehat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.